Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Saya Kadek Dinda Dwi Ardani dengan NIM 231 103 1053 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Tantangan dan Peluang Pendidikan di Era Society 5.0 dan Kebijakan yang Diperlukan. Society 5.0 dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Society 5.0 merujuk pada visi masa depan masyarakat yang didorong oleh integrasi teknologi yang canggih. Pada era Society 5.0, mempunyai konsep bahwa segala sesuatu dapat digerakkan sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi kesenjangan sosial yang ada. Pada era Society 5.0 ini, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir pada era Revolusi 4.0. Saya merasakan pada era Society 5.0 ini, tidak hanya pendidik saja yang dituntut untuk berpikir kritis, tetapi siswa juga dituntut untuk tidak berhenti belajar dan terus mencoba hal-hal yang baru. Perlu kita ketahui, dengan munculnya era Society 5.0, dunia pendidikan menghadapi sejumlah tantangan baru yang memerlukan kebijakan yang inovatif untuk mengatasi perubahan tersebut. Nah, pada esai ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pendidikan dalam era Society 5.0 serta beberapa kebijakan yang diperlukan untuk menghadapinya. Teknologi pada zaman sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Teknologi yang menurut saya sangat berguna untuk melakukan berbagai macam hal, ternyata mempunyai berbagai macam tantangan di dalamnya. Perkembangan teknologi diam-diam mengubah banyak hal, bahkan sampai mempersulit keadaan bagi para pekerja dan anak-anak di usia muda. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan internet telah mengubah cara belajar dan mengajar di dunia pendidikan. Dalam hal ini, tantangan utamanya adalah memastikan akses yang adil dan efektif untuk semua siswa tanpa meninggalkan mereka yang kurang beruntung. Karena, seperti yang kita ketahui, kesetaraan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda, namun pada era ini, secara tidak langsung mengharuskan peserta didik memiliki telepon genggam yang ber-Android untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Melihat hal ini, saya yang masih berstatus sebagai mahasiswa merasa cemas terus untuk melangkah dan mencari pekerjaan pada era yang akan datang. Dengan banyaknya perkembangan yang terjadi, seringkali saya merasa bahwa segala hal berjalan begitu cepat. Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan tidak pernah ada hentinya. Tantangan lain seperti ketidaksetaraan pendidikan, munculnya teknologi berpotensi meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses dan mutu pendidikan. Perlu ada upaya besar untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses ke pendidikan yang berkualitas. Hal ini sangat berpengaruh karena ketika akses ke pendidikan berkualitas itu dibatasi, ini dapat berdampak negatif pada kemajuan dan daya saing bangsa. Sebuah bangsa yang tidak memberikan akses yang setara ke pendidikan berkualitas untuk semua warganya, mungkin akan kehilangan potensi sumber daya manusianya. Tidak hanya itu saja, pada era Society 5.0 juga kerap menimbulkan beberapa masalah, seperti meningkatnya persaingan di dunia kerja dan ancaman terhadap pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh mesin, karena melihat kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Pada era Society 5.0, pendidikan memasuki era yang membawa sejumlah peluang. Peluang-peluang ini mencerminkan perubahan mendalam pada pendidikan,
didorong oleh integrasi teknologi yang canggih, teknologi, kemungkinan pendidikan jarak jauh, pembelajaran online, dan sumber daya digital yang kaya. Ini memberikan peluang untuk meningkatkan akses pendidikan di seluruh dunia. Dengan adanya perubahan era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0, pada masa ini kita dapat memperoleh keuntungan di bidang pendidikan, seperti adanya pertukaran peserta didik dari luar ataupun di dalam negeri. Hal ini bisa membuat kualitas peserta didik Indonesia menjadi menjulang tinggi. Dengan mengembangkan metode pembelajaran baru, juga merupakan peluang bagi pendidikan di era Society 5.0 ini. Selain itu, juga bisa membuat banyak sekali sumber ataupun cara belajar baru bagi peserta didik. Peluang dalam pendidikan di era Society 5.0 mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran, integrasi teknologi seperti realitas virtual untuk pengalaman belajar yang berbeda dari sebelumnya. Selain itu, perubahan pada era digital ini memberikan siswa akses lebih luas terhadap sumber daya pendidikan karena mengaksesnya akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Peluang lainnya dapat kita lihat dari pengembangan keterampilan di masa depan, yang dimana peluang ini berfokus pada pengembangan keterampilan seperti kreativitas kerja antara tim. Era Society 5.0 membawa transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Keberhasilan adaptasi pendidikan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menjadi krusial. Dalam menghadapi dinamika era ini, kebijakan pendidikan memegang peran utama dalam membimbing perubahan menuju sistem pendidikan yang responsif dan progresif. Berikut telah saya rangkum kebijakan yang terdapat dalam pendidikan di era Society 5.0, di antaranya investasi dalam infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki akses ke perangkat lunak dan perangkat keras terkini untuk menjadi dasar terciptanya lingkungan belajar yang kreatif dan inovatif. Kebijakan ini mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Pemberdayaan siswa melalui teknologi ini juga merupakan suatu kebijakan yang dimana kebijakan ini melibatkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa terhadap proses pembelajaran mereka. Model pembelajaran yang dapat dipersonalisasi, akses ke sumber daya digital, dan pembelajaran berbasis proyek menjadi fokus utama dalam menciptakan siswa yang lebih mandiri dan kreatif. Selain itu juga, kebijakan lain yang terdapat dalam pendidikan di era Society 5.0 yaitu kolaborasi global, yang dimana kebijakan ini menjadi kunci dalam membuka pintu untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antar lembaga pendidikan di berbagai negara. Kebijakan ini tidak hanya memperkaya perspektif siswa, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih bersifat global dan beragam bentuknya. Kebijakan pendidikan di era Society 5.0 bukan hanya tentang menghadirkan teknologi di kelas saja, namun juga tentang mengubah fundamental cara kita belajar dan mengajar. Dengan berfokus pada integrasi kecerdasan buatan, kemitraan dengan industri, pembelajaran dengan berbagai aspek, dan pendidikan inklusif, kita dapat membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, serta dapat menjadi motor penggerak kemajuan menuju masyarakat yang lebih pintar dan inovatif. Dari pembahasan yang sudah saya paparkan, saya berpendapat bahwa tantangan, peluang, dan kebijakan memiliki hubungan yang erat di mana hal itu terkait satu sama lain untuk membentuk fondasi yang kuat di berbagai sistem pendidikan di masa sekarang ini. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.